Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah melimpahkan karunia dan kesempatannya kepada saya sehingga dapat mengikuti seleksi sertifikasi dosen pada tahun 2023. Perkenalkan, saya Dila Oktavianingrum, SPD MPD. Saat ini bekerja pada program studi pendidikan seni pertunjukan, Fakultas Seni Pertunjukan, Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Dengan nomor induk dosen nasional 0008 109103. Latar belakang pendidikan saya menempuh S1 Pendidikan Ekonomi di Universitas 11 Maret, lulus pada tahun 2014. Kemudian saya melanjutkan studi pada program studi Magister Teknologi Pendidikan di Universitas 11 Maret, Surakarta, dan lulus pada tahun 2016. Pada kesempatan ini, saya akan mendeskripsikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau biasa disebut dengan PDD UKT PT untuk bidang pengajaran. Hal-hal yang akan saya sampaikan di sini yang pertama yaitu deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran mata kuliah, materi pembelajaran, metode pembelajaran, dan sistem penilaian. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan gambaran tentang delivery, interaction, dan juga assessment untuk mata kuliah perencanaan pembelajaran. Mata kuliah perencanaan pembelajaran memiliki bobot 2 SKS dan diajarkan pada program studi Pendidikan Seni Pertunjukan Fakultas Seni Pertunjukan Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Mata kuliah ini meliputi penguasaan pengetahuan dan keterampilan pendidikan dalam penyusunan program-program pendidikan untuk memperdalam kompetensi pedagogik mahasiswa sebagai calon guru. Secara teoritis, mahasiswa dibekali dengan berbagai kajian perencanaan, yakni perencanaan pembelajaran seni budaya berdasarkan pendekatan sistem, model desain pembelajaran, dan tahapan dalam melakukan desain pembelajaran. Untuk memberikan keterampilan penyusunan desain pembelajaran, mahasiswa menyusun program tahunan, semester, dan rencana pembelajaran atau sekarang disebut dengan model ajar. Hasil penyusunan perencanaan pengajaran akan diaplikasikan ke dalam kegiatan simulasi atau latihan mengajar di kelas pada mata kuliah pengajaran mikro yang ditempuh mahasiswa pada semester berikutnya. Untuk memberikan keterampilan dalam mendesain sebuah pembelajaran, mahasiswa akan menyusun program tahunan, program semester, dan rencana pelaksanaan pembelajaran atau sekarang lebih dikenal dengan modul ajar. Hasil penyusunan perencanaan pembelajaran tadi akan diaplikasikan dalam kegiatan simulasi mengajar di dalam kelas yang akan ditempuh mahasiswa pada semester berikutnya pada mata kuliah pengajaran berikut. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah adalah yang pertama, mahasiswa mampu mengidentifikasi tahapan penyusunan rencana pembelajaran. Yang kedua, mahasiswa mampu mengembangkan model desain pembelajaran sesuai dengan teori dan silabus yang berlaku. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu menyusun dokumen perencanaan pembelajaran dalam bentuk rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP atau sekarang lebih disebut dengan modul ajar. Untuk CPNK 1 dicapai pada pertemuan 1 sampai dengan 7, untuk CPNK 2 dicapai pada pertemuan 4 sampai dengan 15, dan untuk CPNK 3 juga dicapai pada pertemuan 12 sampai dengan 15. Pertemuan 1, mahasiswa akan mempelajari tentang konsep perencanaan pembelajaran. Pertemuan 2, pembelajaran sebagai sistem, dilanjutkan dengan model desain pembelajaran. Kemudian pada pertemuan keempat akan dipelajari tentang analisis kebutuhan siswa. Pertemuan kelima, penyusunan tujuan pembelajaran. Pertemuan keenam, penyusunan bahan ajar, dilanjutkan dengan evaluasi formatif dan sumatif. Kemudian pada pertemuan ke-8,
mahasiswa akan menempuh ujian tengah semester. Pada pertemuan 9, mahasiswa akan dikenalkan dengan silabus dan perangkat pembelajaran guru. Kemudian pada pertemuan 10 sampai dengan 11, mahasiswa akan menyusun dan juga mempelajari tentang program tahunan dan program semester. Pada pertemuan 12 sampai dengan pertemuan ke-14, mahasiswa akan melakukan finalisasi penyusunan RPP atau modul ajar untuk materi teater, tari, dan juga musik. Pada pertemuan ke-15, mahasiswa akan menempuh penilaian hasil proyek pembelajaran. Kemudian pada pertemuan ke-16 yang merupakan pertemuan akhir, mahasiswa akan melakukan ujian akhir semester. Sistem pembelajaran atau model perkuliahan yang saya lakukan pada mata kuliah perencanaan pembelajaran ini adalah project based learning. Metode pembelajaran menggunakan ceramah interaktif, diskusi, latihan, analisis kasus, presentasi, dan penugasan. Adapun sistem penilaian yang saya lakukan adalah dengan penugasan, tes tertulis, tes lisan untuk penilaian pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Adapun bobot penilaian sebagai berikut. Untuk penilaian yang pertama, aktivitas partisipatif dengan bobot 20%, kemudian proses dan hasil proyek pembelajaran dengan bobot 30%, tugas 10%, kuis 10%, UTS 10%, dan UAS 15%. Pada pertemuan yang akan ditayangkan kali ini, saya menggunakan penilaian tes lisan dan presentasi. Berikut merupakan cuplikan pembelajaran mata kuliah perencanaan pembelajaran dengan materi model desain pembelajaran yang saya ajarkan pada mahasiswa program studi pendidikan seni pertunjukan Fakultas Seni Pertunjukan Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Selamat menyaksikan. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar hari ini? Baik. Hari ini kita kembali lagi di pertemuan ketiga untuk mata kuliah perencanaan pembelajaran. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang model desain instruksional. Nah, sebelumnya, adakah mahasiswa yang tidak masuk hari ini? Semuanya disampaikan materi hari ini ya ke Dimas, Molly, sama Arina. Oke, hari ini tadi seperti yang sudah saya sampaikan, kita akan belajar tentang perencanaan pembelajaran. Sebelumnya, kita alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu agar kuliah hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, kalian tahu tidak arti dari model desain instruksional atau arti dari instruksional itu apa? Oke, jadi instruksional di sini artinya adalah pembelajaran. Hari ini kita akan mempelajari bagaimana cara mendesain sebuah pembelajaran agar menarik minat siswa untuk belajar dan juga dapat mencapai tujuan yang kita capai. Oke. Untuk tujuan pembelajaran pertemuan hari ini, yang pertama, mahasiswa mampu mengidentifikasi langkah-langkah dalam penyusunan desain pembelajaran, dan yang kedua, mahasiswa akan merancang desain pembelajaran dalam lingkup yang sempit, yaitu pertemuan di dalam kelas. Itu. Jadi hari ini kalian akan menyelesaikan tujuan pembelajaran kita. Yang selanjutnya, dalam mempelajari perencanaan pembelajaran, kita perlu tahu terlebih dahulu ternyata perencanaan pembelajaran itu sangat dekat dengan proses pembelajaran. Nah, dia masuk ke dalam kawasan teknologi pendidikan. Menurut AICTE tahun 1994, proses pembelajaran itu diawali dengan perancangan. Nah, perancangan di sini sangat dekat kaitannya dengan sebuah desain. Setelah kita mendesain, kita akan melakukan pengembangan. Dari pengembangan tersebut kita akan melakukan pemanfaatan, kemudian akan
instruksional yang sudah dibuat oleh para ahli. Antaranya ada System Approach for Education, kemudian dari Michigan State University Instructional System Development Model, kemudian ada Project Minerva, Teaching Research System, ADDIE, Dick and Carey, Azure, dan ARCS Model. Nah, kesemuanya ini mereka memiliki tahapan tersendiri. Jadi ada yang tahapannya 4, ada yang tahapannya 5, dan lain sebagainya. Hari ini kita akan belajar tentang 3 model desain instruksional. Yang pertama modelnya ADDIE. Kemudian yang kedua modelnya Dick and Carey, dan yang ketiga adalah model pengembangan dari Indonesia, yaitu modelnya Atwi Suparman. Saya mengambil referensi dari buku Atwi Suparman dengan judul Desain Instruksional Modern, dan juga bukunya dari Molenda dengan judul Educational Technology. ADDIE ini merupakan suatu singkatan ya, yang A memiliki makna sendiri, D-nya sendiri, D kedua ada sendiri, I dan E-nya juga ada sendiri. Makanya model desain pembelajaran ini sering disebut dengan ADI gitu. Jadi dibaca ADI kayak gitu. Terus dia dicetuskan oleh Fraser and Molenda. Kayak gitu. Yang diawali dengan tahapan analisis. Kira-kira apa aja yang dianalisis dalam menyusun sebuah rancangan pembelajaran ini? Apa yang keras saja? Karakter siswa. Oke, karakter siswa. Terus apa lagi? Gaya belajar. Oke, gaya belajar. Oke, itu analisis. Jadi analisis kita harus mengetahui terlebih dahulu bagaimana kondisi siswa. Setelah kita mengetahui kondisi siswa, kita akan mendesain. D pertama ini A analisis, D-nya desain. Jadi kita akan mendesain seperti apa alat penilaiannya, strategi pembelajarannya, dan juga bahan ajar yang bisa kita ajarkan kepada peserta didik dengan kondisi X tadi. Misal kondisi peserta didiknya, gaya belajarnya suka yang audiovisual misalnya seperti itu. Nah, berarti kita akan mendesain sesuatu pembelajaran yang ada audiovisualnya. Nanti masuk di ranah development itu juga. Kemudian ada juga implementation. Jadi setelah kita desain dan mengembangkan, itu harus kita terapkan. Kenapa harus diterapkan? Karena untuk mengetahui apakah yang sudah kita desain tadi itu pas atau cocok untuk kebutuhan peserta didik yang sudah kita analisis itu tadi. Kemudian yang terakhir yaitu evaluasi. Tentu saja setelah kita mengimplementasikan desain atau pengembangan itu tadi, kita perlu melakukan evaluasi. Jadi ketika kita melakukan analisis instruksional atau menganalisis kondisi peserta didik, itu bisa dalam bentuk soal tertulis. Kalian masih ingat gak waktu SMA, SD enggak? SMP, SMA kalian pernah disebar angket sama guru? Itu kayak kondisi mungkin sosial ekonomi juga tertulis di situ. Nah, itu juga salah satu bentuk analisis instruksional. Jadi dari situ kita akan mengetahui gimana kondisi ekonomi peserta didik kita juga, yang tentunya akan mempengaruhi proses pembelajaran kita seperti itu. Kayak semisal kalau kita sudah tahu analisis analisis karakter peserta didik itu dengan ekonomi rendah, nggak mungkin kita akan menggunakan fasilitas-fasilitas yang harus beli misalnya seperti itu, atau mungkin mereka harus masing-masing membawa piano satu-satu kan mungkin gitu ya. Jadi itu juga bisa termasuk analisis instruksional. Kemudian saya lanjutkan dengan Dick and Carey. Nah, kalau Dick and Carey di sini mengawali proses desain pembelajaran dengan mengidentifikasi tujuan umum pembelajaran terlebih dahulu. Kalau yang ADDIE tadi diawali dengan apa? Analisis. Oke. Terus kemudian baru melaksanakan analisis pembelajaran. Kemudian mengidentifikasi tingkah laku, masukan, dan karakteristik siswa. Jadi di sini dia, kalau yang ADI tadi
dijadikan satu di poin analisis, tetapi Dick and Carey ini dia mendetailkan lagi menjadi beberapa tahapan. Kan tadi yang B sama C itu kalau di ADI masuk di mana? Yang poin B sama C. Analisis. Terus dia di situ D-nya merumuskan tujuan khusus pembelajaran dulu. Terus jadi nanti kalian menentukan kira-kira untuk kelas 8, misalnya besok kalian ngajar SMP gitu ya, kira-kira tujuan umum pembelajarannya apa? Kira-kira kelas 8 itu dia harus bisa misalnya bermain suling misalnya seperti itu, atau mungkin dia bisa bermain alat musik tradisional, itu misalnya tujuan umumnya. Terus nanti tujuan khususnya setiap pertemuan itu dia akan memiliki tujuan-tujuan khusus seperti itu. Seperti hari ini dia mampu mengidentifikasi apa namanya bagian-bagian dari suling misalnya seperti itu, atau bagian-bagian dari gitar misalnya seperti itu, karena kalian akan mengajar seni budaya kayak gitu. Kemudian mengembangkan butir-butir tes acuan patokan. Jadi hubungannya di sini, setelah kalian menentukan tujuan pembelajaran, kalian harus menyusun bagaimana caranya mengukur tes ini tadi. Jadi kalian harus menyusun soal gunanya untuk mengetahui apakah tujuan ini berhasil atau tidak. Gitu. Bisa dipahami sampai sini? Bisa. Oke, terus selanjutnya mengembangkan strategi pembelajaran. Kira-kira ketika kita sudah menentukan tujuan, terus sudah bikin soal, kira-kira strategi apa yang akan kita terapkan untuk peserta didik kita? Kayak gitu. Untuk dapat mencapai tujuan dan bisa mengerjakan soal-soal yang sudah kita susun tadi. Kayak gitu. Terus kemudian selanjutnya mengembangkan dan memilih bahan ajar. Di situ kita akan menentukan kira-kira apa saja sumber-sumber belajar peserta didik. Bahkan terkadang guru juga membuat sebuah modul atau materi pembelajaran yang akan diberikan kepada peserta didik. Tentu saja gunanya adalah agar tujuan pembelajaran itu tercapai. Terus mendesain dan melaksanakan evaluasi formatif, merevisi bahan pembelajaran, dan juga mendesain dan melaksanakan evaluasi sumatif. Jadi evaluasi formatif ini adalah evaluasi yang digunakan guru untuk menilai proses pembelajaran. Jadi di tengah-tengah pembelajaran itu guru akan melakukan penilaian kepada peserta didik. Nah, kalau di proses guru masih bisa memberikan evaluasi seperti seharusnya seperti ini, terus yang ini kurang benar, yang benar seperti ini, itu masih seperti itu. Tetapi kalau di evaluasi sumatif itu dia sudah nilai mati, ibaratnya itu yang sudah akan dinilai oleh guru. Gitu. Jadi tidak ada masukan dari guru ataupun ini baik, ini seharusnya seperti ini, tidak. Itu hasil yang akan diterima oleh peserta didik. Karena tadi kan contohnya UAS seperti itu ya. Kalau selesai UAS, ya udah kita akan berjalan ke semester berikutnya, atau mungkin kita akan naik tingkat dari kelas 7 ke kelas 8 dan lain sebagainya. Oke, ini untuk Dick and Carey dan juga ADI. Selanjutnya kita akan melihat perbandingan dari beberapa model instruksional yang terdiri dari 3 tahap. Ini kita akan belajar dari teorinya Atwi Suparman. Jadi Atwi Suparman ini merupakan salah satu tokoh yang dia mengembangkan juga desain pembelajaran di sini dari Indonesia. Yang tadi kan kita mengadopsi dari luar negeri. Oke, jadi intinya tetap sama ya, di awal dia akan melakukan identifikasi kebutuhan, analisis instruksional, dan juga mengidentifikasi perilaku dan karakteristik awal peserta didik. Biasanya kalau pas belajar, mungkin ketika perguruan tinggi juga sama ya, kalian akan ditanya siapa yang pernah menari misalnya seperti itu waktu SMP atau SMA gitu. Iya nggak ditanya guru, Pak Guru nggak? Terus siapa yang nggak suka nari kayak gitu. Itu sebenarnya pertanyaan-pertanyaan simpel yang digunakan guru untuk mendeteksi kalian kira-kira suka nggak sih sama menari misalnya seperti itu. Kalau nggak suka, dari situ guru akan
pembelajaran sebaik mungkin agar dia tetap mau belajar seni budaya khususnya tari, misalnya seperti itu. Mungkin kalau kalian jadi murid atau mungkin waktu SMP SMA nggak kerasa ya kalau saat itu guru sedang melakukan identifikasi gitu atau analisis. Terus kemudian dia akan menyusun tujuan pembelajaran, strategi sama bahan instruksional, dan yang terakhir dia akan melakukan tahap evaluasi. Jadi apa yang sudah kalian susun itu nanti akan dievaluasi dulu oleh pakar. Jadi pakar pendidikan biasanya kalian sodorkan rancangan, kalau kayak gini harus bagaimana kayak gitu. Kalau ini sudah benar atau belum itu harus diujikan terlebih dahulu. Kemudian dicoba evaluasi 1 sampai 3 peserta didik, dan kemudian yang terakhir yaitu uji coba lapangan sampai semuanya itu mengalami pembelajaran yang kalian susun. Nah, biasanya guru itu menyusun rancangannya dalam bentuk RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Tetapi untuk kurikulum sekarang kurikulumnya apa? Kurikulum SMP namanya Merdeka Belajar. Jadi kurikulum Merdeka Belajar sekarang itu menggunakan istilah modul ajar, bukan lagi RPP. Sampai di sini ada pertanyaan dulu nggak? Ya, silakan Delvin. Ibu, kalau misalnya kita sudah merancang model pembelajaran nih, tapi ternyata di kelas itu model pembelajaran kita itu tidak bisa diterapkan, itu bagaimana ya? Oke. Nah, sebenarnya itu tugas guru yang berat ya. Jadi seorang guru itu harus memiliki pemikiran-pemikiran yang kreatif dan juga fleksibel. Sangat dimungkinkan dan sangat sering terjadi apa yang sudah kita rancang itu ternyata kondisinya nggak sesuai sama yang sudah kita susun di RPP itu tadi. Misalnya kita berharap pembelajaran dilakukan di dalam kelas dengan menggunakan alat musik, gitar misalnya seperti itu, atau setiap murid kalian sudah kalian suruh membawa gitar misalnya seperti itu. Nah, tetapi ternyata ruangan samping kanan sama samping kiri itu sedang melakukan ujian misalnya seperti itu. Nah, kan nggak mungkin kita akan berisik di kelas itu, kayak gitu. Oleh karena itu, sebagai seorang guru kita harus selalu memiliki inisiatif. Kalian boleh melakukan pembelajaran di luar kelas misalnya seperti itu. Itu untuk bagian kita tidak bisa melakukan pembelajaran di dalam ruangan kelas yang real. Jadi kita bisa mengolah pembelajaran itu sesuai kondisi yang ada. Kayak gitu, Delvin. Bisa dipahami, Delvin? Bisa. Oke, sama-sama. Oke, jadi ketika kita menyusun tujuan pembelajaran yang perlu dipertimbangkan itu tentu saja peserta didiknya terlebih dahulu. Terus kemudian materi apa yang akan kita berikan kepada peserta didik. Terus kira-kira goals akhirnya itu apa? Peserta didik harus punya apa itu nanti untuk membreakdown tujuan-tujuan instruksional yang khusus seperti itu. Terus kemudian jenjang peserta didik juga. Kalau memang kalian besok mengajar anak-anak SD, otomatis kalian nggak boleh membebani dengan tujuan pembelajaran yang terlalu berat, misalnya seperti itu. Menurut Yuni, pentingnya tahapan yang mana untuk menyusun model pembelajaran itu sendiri, desain pembelajaran? Ada beberapa tahapan. Menurut Yuni, tahapan yang perlu dilakukan apa aja? Tadi ada 3 tahapan dulu. Ada tahapan identifikasi, tahap analisis dan pengembangan, terus dengan tahap evaluasi. Oke, ada 3 tahapan itu. Itu tadi yang disampaikan Yuni, tahapan menurut siapa? Oke, terima kasih ya Yuni. Oke, sekarang yang terakhir, saya mau tanya kepada S2. Oke, jadi saya tadi sudah menyampaikan, Yuni juga sudah menegaskan ada poin implementasi, analisis dan juga evaluasi. Itu nggak urut ya? Menurut S2 hubungan antara ketiga poin ini tadi apa? Analisis, implementasi, sama evaluasi. Dari ketiga poin ini menurut saya itu sangat berhubungan, Bu, karena untuk mencapai model yang dirasa pas untuk diterapkan ke siswa itu harus
melewati tiga hal ini gitu. Jadi dari mulai analisis instruksional itu nanti kita menganalisis gimana sih gaya belajar siswa-siswa, gimana sih kebutuhan siswa itu apa aja, terus habis itu kondisi siswa gimana, karakternya gimana, sehingga dengan analisis itu kita bisa membuat sebuah desain rancangan model pembelajaran yang selanjutnya akan diterapkan, diimplementasikan kepada anak-anak siswa-siswa di sekolah tersebut. Setelah kita mengimplementasi kepada siswa-siswa, nanti bakal ada evaluasi pembelajaran. Oke, terima kasih Estu. Jadi itu tadi ya yang hubungan antara poin-poin tahapan yang sudah saya sampaikan. Oke, sekarang kalian membentuk kelompok. Nah, kira-kira ada pertanyaan tidak atau sudah paham materi hari ini? Sudah. Terima kasih. Ada yang bisa menyimpulkan kira-kira hari ini kita sudah belajar apa saja? Model desain. Model desain pembelajaran. Terus apa aja? Lagi? Pembelajaran. Terus modelnya apa aja tadi? Kuliah pada siang hari ini. Oke, hari ini kita selesai belajar perencanaan pembelajaran di materi model desain instruksional seperti itu. Untuk minggu depan kalian lanjutkan untuk menyusun rancangan di bagian kegiatan pembelajaran ya. Jadi kalian menyusun kegiatan pembelajaran untuk proyek rancangan selanjutnya seperti itu. Nah, tadi saya sudah melakukan evaluasi dan ternyata semuanya paham terhadap materi yang saya sampaikan. Oke, boleh saya akhiri kuliah hari ini? Boleh. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing, berdoa dimulai. Doa selesai. Demikian deskripsi singkat cuplikan proses pembelajaran pada mata kuliah perencanaan pembelajaran yang saya alami. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kinerja pengajaran yang saya lakukan pada program studi pendidikan seni pertunjukan Fakultas Seni Pertunjukan Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Saya ucapkan terima kasih kepada Kemendikbudristek, tim penilai dan panitia sertifikasi dosen, karyawan, mahasiswa, dan segenap sivitas akademika Institut Seni Indonesia Yogyakarta, khususnya untuk program studi pendidikan seni pertunjukan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi.